Dan sesi tanya jawab dan diskusi, kemudian pemberian piagam penghargaan untuk narasumber, foto bersama, dan diakhiri dengan penutup. Aspek yuridis risiko perbankan sebagai penyalur kredit prospektif azas konsensualisme dalam berkontrak, dan ada pula publikasi internasional yang merupakan bagian dari penelitian Hibah Dikti, yaitu Political Law of Jokowi's Government Land Registration. Kemudian buku yang telah diterbitkan yaitu buku Hukum Pendaftaran Tanah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kepada moderator Ibu Frida kami persilahkan. Bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Setahun lebih sudah kita bertahan menghadapi pandemi COVID-19. Di tengah getir himpitan keadaan, ada yang kehilangan keluarga, saudara, kawan, kerabat, hingga kehilangan pekerjaan, pemasukan dan penghidupan. Semua terjadi di luar rencana, di luar kendali, di luar dari prediksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memaksa kita memasuki masa new normal dalam keadaan siap ataupun tidak siap. Mau tidak mau, pada akhirnya kita harus beradaptasi dengan keadaan ini, terus berjuang menghadapi tantangan zaman, berusaha mencari peluang untuk bergandengan tangan, bangkit bersama, membuktikan Indonesia kuat dan bisa. Selamat bergabung para narasumber yang terhormat, para peserta dan tamu undangan, serta segenap sivitas akademika Universitas Pamulang di acara webinar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan tema Tantangan dan Peluang Pengembangan Ekonomi Kreatif Sektor UMKM Masa New Normal dalam Perspektif Hukum Bisnis. Telah hadir bersama kita para narasumber yang budiman. Saya sapa dulu ya. Salah satu tokoh nasional di bidang hukum yang dimiliki oleh Indonesia, Bapak Dr. Munir Fuadi. Oke, baik. Apa kabar Pak Munir? Ya, Bapak Munir sudah tersedia di salurannya. Lagi langsung saja kepada yang terhormat Dr. Munir Fuadi, SHMH, LLM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih, saudara moderator. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang yang lebih maju waktu itu justru bidang pertanian. Bidang pertanian itu dengan pendampingan dengan penyuluh pertanian dari pemerintah turun sampai ke desa-desa, sarjana masuk desa, masih ingat kita ya. Kemudian KKN mahasiswa masuk desa sampai hari ini masih ada. Kemudian juga ada sarjana TKS namanya, mahasiswa itu di tingkat 4 disuruh ke desa barang 2 tahun untuk menjadi pendamping, pembina di pedesaan. Kemudian 2 tahun dia balik ke universitas. Ada yang sampai tak balik itu, balik ke universitas. Kemudian di universitas mereka melanjutkan kuliah dan diangkat jadi pegawai negeri semuanya, bukan main. Dan itu sebabnya maju waktu itu, pertanian maju, kita bisa swasembada pangan di masa Pak Harto, kita bisa sumbang beras sampai ke Afrika sana. Sudah ada banyak masa produksinya, nggak tahu jualnya kemana. Terus saya tanya, ini kita bisa menjual kemana ini produksi ini? Di pasar nggak terserap, belum tentu terserap produk-produk tertentu. Umumnya terdiri dari pengacara, ya. Oleh sebab itu, bagi-bagi semua, bubar perusahaan, ada harta bagi-bagi. Bisa bagi semua, kalau enggak bisa sebagian atau dapat seperempat atau berapa, setelah itu tutup, selesai. Nah, begitu caranya ya. Itu kalau sudah tidak tertolong lagi. Moga-moga nggak sampai ke situ lah. Ya, saya kira demikian ya. Nanti kita bisa kembangkan lagi di waktu tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir. Oke, baiklah peserta webinar seminar perdata. Sekarang kita memasuki tayangan selanjutnya terlebih dahulu ya. Anda dikenal sukses mendirikan universitas dengan harga murah
dengan kualitas yang tidak kalah dengan universitas lain yang mahal-mahal itu. Tapi boleh tahu apa mimpi Anda ke depan? Saya tidak hanya masalah pendidikan aja, tetapi juga saya mulai akan berkontribusi di kesehatan. Dan nanti kita akan buka fakultas kedokteran. Mudah-mudahan kita bisa mengantarkan orang-orang miskin menjadi dokter. Tapi bagaimana ceritanya Pak, sampai Bapak bisa mendirikan Universitas Pamulang ini? Ya, dari pengalaman saya dulu kan sekolah kan sulit ya. Dan ini mungkin dirasakan oleh banyak orang kita, masyarakat kita. Ketika ingin sekolah, terbentur masalah biaya. Mereka kesulitan untuk biaya sekolah. Nah, dari situlah kita ingin membuat sekolah yang murah. Karena itu adalah keinginan saya, makanya saya nggak minta uang gedung. Telah bersama kami Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Bapak Sandiaga, apa kabarnya Bapak? Suara saya bisa terdengar? Ya, Pak Sandi. Bisa Mbak Frida, bisa banget Mbak Frida. Alhamdulillah, sehat Pak Sandi. Terima kasih sudah bergabung bersama Universitas Pamulang. Terima kasih hatur nuhun pisan. Iya, sudah ditunggu-tunggu nih. Baiklah, Pak Sandi saya bacakan CV-nya dulu ya, sebentar ya Pak Sandi ya. Oke, Sandiaga Salahuddin Uno, kita kenal sebagai seorang pengusaha dan politisi. Ia ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Desember 2020. Seperti yang kita ketahui, Bapak Sandiaga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur periode 2017 sampai 2022 dalam masa bakti selama Oktober 2017 sampai dengan Agustus 2018. Dan ia juga pernah mencalonkan diri menjadi calon Wakil Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2019. Lalu pada Oktober tanggal 16 2019, ia ditunjuk menjadi Wakil Ketua dari Partai Gerindra, salah satu partai yang terbesar di Indonesia. Oke, Bapak Sandi, mungkin kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Saya yakin ini Bapak Sandi juga sibuk dan saya yakin juga di sini ada kurang lebih 2.000 peserta Pak di Fakultas Hukum. Nah, ini kita tahu di sini ada Papa online. Nah, mungkin di sini ada 2.000, di salah satunya di banyaknya ada anak-anak online-nya Pak Sandi ini yang sudah tidak sabar menunggu Pak Sandi. Langsung saja silakan. Yang terhormat Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, silakan memberikan speech-nya kepada kami semua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Thank you Frida, hatur nuhun pisan. Sami-sami Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, salam Indonesia maju penuh semangat. Mbak Frida, saya ingin juga menyapa Ketua Yayasan Sasmita Jaya Group, Dr. HC Dr. Andes Haji Darsono. Hatur nuhun juga untuk Rektor Universitas Pamulang, Bapak Dr. Nur Zaman. Juga ada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang, yaitu Dr. Oksi Delvayanto. Juga ada Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang, Dr. Taufik Kurahman. Narasumber Dr. Munir Fuadi. Ini banyak doktornya di sini ya. Dan yang saya banggakan, insya Allah calon doktor semua. Mana suaranya para peserta? Amin. Tangerang Selatan. Semangat semuanya. Coba kasih tombol reaction dulu nih. Kasih tombol reaction. Love. Yes. Mana love? Love-nya mana? Love. Bu Haja Nur Saada, mana love-nya? Pak Deki, terima kasih. Deki honoris untuk love-nya. Mbak Gusti Ayu Anita, Om Swastiastu, apa kabar?
juga Mas Hairul Kusuma, terima kasih semua yang hadir di sini. Ayo, bangun, bangun, bangun. Semangat semua. Saya kasih pantun dulu ya. Pantun, ayo silakan Mas Pesawat Santi. menuju Lombok Tengah. Cakep, Transit sebentar di Pulau Dewata. cakep, Semangat berjuang dan janganlah lengah. cakep, Bangkitkan ekonomi Indonesia tercinta. cakep. Saya ingin perkenalkan ada staf ahli saya, staf ahli Menteri Bidang Reformasi, Birokrasi dan Regulasi, Mas Ari Juliano. Panggilannya Om Ajo. Ini mudah-mudahan dia bisa say hi. Terus saya ada beberapa slides yang nanti saya coba minta diangkat oleh tim admin host sehingga bisa membantu presentasi saya. Karena salah satu challenge tantangan di tengah sistem virtual seperti ini adalah bagaimana menghadirkan presentasi yang menarik dan nggak buat ngantuk dan nggak buat bosen. Padahal kalian semua rebahan. Maka jadilah agen perubahan. Walaupun di rumah rebahan, tapi tetap aktif memberikan karya terbaik buat nusa dan bangsa. Pantun lagi. Pandemi, banyak kegiatan dilakukan virtual. Cakep, Bukan berarti tidak ada persiapan. cakep, Apa Ibu, Mas, Mbak, ayo melek kekayaan intelektual cakep. sebagai jaminan di masa depan. Yeay. Yeay. Pergi ke Belitung, membeli ketam. Isinya bervariasi, rasanya enak sekali. Cakep, Selamat dan sukses untuk FH Unpam. cakep. Kolaborasi agar parekraf bangkit kembali. Satu studio, Pak. Menepuk. Tadi Mas Latif sembari nyetir tapi tetap semangat. Hati-hati di jalan, Bro. Hati-hati di jalan. Pak Satino Wonogiri, apa kabar Pak Satino? Baik, saya akan memberikan sedikit informasi buat kita semua. Pertama-tama tentunya ini keren banget topiknya, tantangan dan peluang pengembangan ekonomi kreatif sektor UMKM di masa new normal dalam perspektif hukum bisnis. Nah, tentunya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala 746, tapi tanggung nih. Kalau cuma 745 gimana kalau panitia host? Tambahin lagi dah 55 jadi angkanya 800. Angka yang keren banget 800 nih. Walaupun 2000 katanya yang tergabung ya Mbak Frida ya. Ya, 2000 Pak. Kalau Di YouTube. Tambah lagi nih. Barang 50 nih supaya nambah 800 mungkin. Iya, ini sembari live YouTube Pak Sandi. Call temen, call UMKM, pacar, mantan, semua dipanggil untuk gabung di sini supaya nambah jadi 800. Jadi angkanya bulat gitu loh, 800. Oke. Banyak UMKM yang harus beradaptasi dalam pandemi COVID-19. Memaksa kita untuk terus bertahan. Tapi bukan hanya bertahan, bisa mengambil peluang menjadi pemenang. Nah, saya apresiasi banget. Fakultas Hukum Unpam hari ini melakukan kegiatan ini dengan tujuan agar ekonomi kreatif kita, pariwisata bisa kembali bangkit. Pandemi ini telah mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Minus 5% tahun lalu. Di beberapa kuartal dan ditutup minus 2%. Tahun ini kita harapkan adalah tahun kebangkitan kita. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah pemberlakuan sistem kerja dari rumah, remote working, physical distancing membuat menurunnya daya beli masyarakat. Dan ada akibat-akibat hukumnya juga, terutama di bidang hukum bisnis, guys. Kalau kita lihat pandemi ini memang menjadi blessing in disguise, menjadi hikmah. Karena setiap badai pasti nanti ada secercah harapan. Ternyata sisi-sisi terbaik kemanusiaan kita tonjolkan. Inovasi dan kreativitas kita mulai bermunculan. Sehingga ada ide-ide kreatif dan inovasi tersebut bila tidak diimbangi dengan upaya memahami pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual bisa menimbulkan masalah ke depan. Nah, saya ingin kalau bisa di-share
slide yang berisi tentang hak kekayaan intelektual. Bahwa hak kekayaan intelektual ini, guys, adalah perlindungan hukum atas karya intelektual dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni, serta memberi kepastian. Nah, kalau kita lihat bahwa di slide ini ada, tapi karena mungkin host struggling untuk mengangkat slide ini, tapi survei BPS 2016, 11,05% saja bahwa pelaku ekonomi kreatif yang sudah memiliki HKI. Bahaya nih guys. Berarti hanya 1 di antara 10 pelaku ekonomi kreatif yang dilindungi hak kekayaan intelektual. Nah, berikutnya kalau kita lihat dari mereka tidak menyadari dan tidak mendaftarkan merek agar terlindungi secara hukum. Buat Frida dan buat teman-teman nih, ini kendala atau peluang? Kira-kira. Frida, kendala atau peluang? Ya, ya Pak Sandi. Kalau hanya 11,something% yang paham dan dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, apa yang kita hadapi di sini peluang atau kendala? Peluang Pak Sandi. Peluang Ya. untuk sektor hukum kita. Jadi kita harus gunakan kesempatan yang baik ini di tengah pandemi untuk mengangkat peluang-peluang ini sehingga pelaku ekonomi kreatif bisa dilindungi secara hukum intelektual. Nah, ini sudah di-sharing. Apa saja lingkup hak kekayaan intelektual kita? Merek, ini hak kekayaan industri, desain industri, paten, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman. Nah, ini hak kekayaan industri. Bagaimana dengan copyright atau hak cipta? Ada buku terjemahan, pamflet, program komputer, lagu, musik, fotografi, sinematografi, seni rupa, batik, patung, arsitektur, drama, koreografi, tari, wayang. Kita kan lagi nari di TikTok tuh guys, itu kalau kita mau ciptakan hak untuk kita juga bisa. Tentunya harus betul-betul yang otentik. Misalnya Mbak Komalasari nih suka pakai TikTok kan, nah itu, atau Mbak Kinkin Nurhasa, ini bisa kita ciptakan perlindungan hukumnya, termasuk ceramah seperti hari ini, kuliah, alat peraga untuk pendidikan. Nah, perlindungan kekayaan intelektual atas implementasi ide-ide usaha UMKM itu sekarang harus kita tingkatkan. Kemenparekraf sendiri semenjak era Badan Ekonomi Kreatif 2016-2020 telah memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual pada 8.904 pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif. Masih kurang nih guys, masih bisa kita tingkatkan. Jadi kalau kita lihat slide berikutnya, saya ingin memberikan pemahaman cara memperoleh hak merek, paten, dan desain industri di slide berikutnya. Nah, ini adalah harus melalui pendaftaran, dan prinsip pendaftarannya adalah first to file, yaitu pendaftaran yang pertama, bukan first to use. Ini harus kita pahami. Gua duluan yang pakai, salah. Ini harus siapa duluan yang mendaftar. Nah, jadi kalau kita sama-sama memahami ini, berarti di tengah pandemi ini Kemenparekraf sekarang sedang melakukan pembahasan antara kementerian dan lembaga bagaimana rancangan peraturan pemerintah RPP skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Nanti yang dijaminkan untuk pembiayaan bukan hanya properti, bukan hanya mobil, bukan hanya benda-benda yang tidak bergerak, tapi di masa depan para pelaku ekonomi kreatif bisa menjadikan sertifikat HKI yang mereka miliki sebagai jaminan pinjaman ke lembaga keuangan yang berbeda.
Di slide selanjutnya, ini menarik. Jika kita tidak melindungi HKI, ternyata kreasi intelektual bebas digunakan dan dikomersikan oleh siapa? Pihak lain. Nah, ini kalau kita tidak melindungi. Di slide sebelumnya, HKI itu perlu dilindungi karena satu, kan kita ada biaya untuk melakukan riset dan pengembangan. Dan ini bisnis aset kita. Ini merupakan karya kita dan investasi kita. Sementara aspek hukum kita perlu melindungi karena ini adalah bagian daripada memastikan agar usaha kita berkelanjutan. Jadi sebagai offense dan defense strategi. Nah, kalau kita tidak melindungi HKI, kerugiannya itu tadi di slide selanjutnya adalah bahwa pihak lain akan menggunakan, dan pihak lain hati-hati bisa memblok kita, padahal kita merasa sebagai yang paling pertama menggunakan sebagai original author atau inventor untuk masuk pasar. Dan akhirnya kita harus bayar itu. Bisa kejadian kita lihat kalau kita tanya Bensu, terpikirnya apa kawan-kawan? Rugen Onsu. Tapi ternyata ada yang duluan mendaftarkan. Dan ini menjadi tantangan buat kita dan banyak sekali merek-merek hak kekayaan intelektual yang tidak didaftarkan akhirnya digunakan oleh pihak lain dan memblok pihak yang lebih dahulu menggunakan. Dan di slide terakhir, siapa 8.904 ini yang sudah kita fasilitasi? Ini kita lihat dari tahun 2016. Angka puncaknya itu 2018, tapi ini menurun. Nah, saya tugaskan Pak Ajon dan tim Kemenparekraf agar bisa ditingkatkan. Dan saya berharap ada kerjasama dengan Universitas Pamulang, khususnya Fakultas Hukum, agar kita bisa lebih banyak memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual. Ya, baik. Tercipta nilai tambah dan kekayaan intelektual yang dimiliki UMKM di sektor ekonomi kreatif, mendapat perlindungan secara hukum, mendapat manfaat ekonomi yang optimal, dan akhirnya yang lahir ide gagasan cemerlang yang dapat diterapkan dalam pengembangan ekonomi kreatif untuk membuka lapangan kerja. Mari kita pikir bisa sulit menang melawan COVID. Universitas Pamulang, together we can do it. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, sebaiknya selanjutnya saya sapa dulu ya. Ada bersama Bang Sandi, staf ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi, Bapak Ari Juliano. Oke, Pak Sandi, ada waktu untuk tanya jawab atau tidak nih ya di tengah kesibukannya? Ayah. Ada, oke, baik. Ini sudah tidak sabar nih, sudah tidak sabar peserta webinar. Jadi webinar ini juga terhubung di YouTube ya Pak Sandi ya, YouTube-nya Fakultas Hukum. Silakan bagi yang ingin bertanya dengan Bapak Sandiaga Uno bisa raise hand atau angkat tangan virtual. Ya, operator akan memilih salah satu penanya. Ini kasihan operator nih nggak berhasil meningkatkan dari 800, padahal aku tadinya mau kasih giveaway buku loh, tapi ya karena agar mencapai 800 ini sayang sekali. Ini niatnya sih aku udah ini 800 di Zoom Pak, di YouTube, channel YouTube-nya juga ada saat ini live. Ya tapi itu kan aku nggak bisa cek, kalau di sini aku bisa cek nih baru 742. Iya benar juga. Oke, langsung saja ke penanyanya. Silakan yang ingin bertanya pada Bapak Sandiaga Uno. Oke, silakan. Atas nama Khairul, mahasiswa Unpam akan langsung dibukakan salurannya ya. Boleh bertanya ke Bapak Sandi dengan singkat, padat, dan jelas. Khairul Kusuma. Oke, terpilih nih sebagai yang beruntung. Silakan bertanya. Dibukakan salurannya operator. Boleh? Sudah? Ya, oke, silakan langsung bertanya saja. Saudara Khairul. Ya.
Karena saya ditunggu oleh beberapa kegiatan lain, mungkin kita batasi 2 ya. 2, oke baik. Silakan. Oke, silakan. Herul, suaranya tidak terdengar, atau kalau suara tidak terdengar langsung dipilih saja yang lain. Mbak Heni ini kayaknya. Miliaki Zaluku. Oke, sudah siap Miliaki? Dibukakan salurannya. Siap. Oke, langsung 2 ya, Khairul dan Miliaki. Ya, mohon izin untuk bertanya mengenai UMKM kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Pak, saya ingin bertanya tentang bagaimana strategi atau formula yang disiapkan oleh pemerintah pusat agar para lulusan di perguruan tinggi bisa menggeluti yang namanya UMKM, Pak. Dan pertanyaan saya yang kedua, bagaimana trik agar pelaku UMKM ini bisa bertahan, Pak, di tengah pandemi COVID-19? Demikian, Pak. Sama Miliaki Zaluku, terima kasih pertanyaannya. Kedua, strategi pemerintah untuk meningkatkan para pelaku usaha ini adalah dengan strategi inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Karena COVID-19 ini memaksa kita untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan baru untuk kita bisa bertahan di tengah pandemi dan sulitnya ekonomi. Karena itu baik dari segi digitalisasi maupun protokol kesehatan, nanti kami akan juga berikan kepada Universitas Pamulang panduan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan yang kita harapkan bisa mampu untuk mencetak peluang-peluang usaha dan agar kita bisa jadi pemenang. Yang kedua, adaptasi. Kita harus beradaptasi dengan situasi terkini. Dan terakhir, kolaborasi. Kemarin ini kita banyak fokus pada kompetisi, tapi kita lupa bahwa nilai luhur bangsa kita adalah gotong royong. Oleh karena itu kita harus berkolaborasi. Nah, bagaimana menambah? Kalau kami tidak ingin menambah UMKM, karena UMKM sudah 64 juta. Yang kita ingin lakukan adalah meningkatkan kualitas dari UMKM kita. Istilahnya naik kelas. Mbak Heni, ngangguk-ngangguk. Jadi kita mau yang mikro jadi kecil, kecil jadi menengah, menengah jadi besar. Bagaimana caranya untuk bukan hanya startup, tapi scale up? Kalau startup, kita serahkan kepada ekosistem yang bisa membantu. Tapi kalau scale up, inilah beberapa program kita seperti memberikan pelatihan, pendampingan, program-program food startup, itu kita sudah lakukan sekarang. Jadi terima kasih kepada teman-teman Unpam yang sudah berpartisipasi. Oke, satu pertanyaan terakhir. Oke, satu lagi, silakan dari Saudari Heni Intarti, akan dibukakan salurannya. Baik, Saudari Heni, silakan bertanya, singkat. Ya. Selamat siang Pak Sandi, selamat siang semuanya. Jadi saya mau nanyakan nih Pak Sandi, saya termasuk UMKM ya untuk pembesaran ikan nila. Dan kebetulan saya di sini juga membantu para teman-teman yang terdampak COVID karena kalau petani itu kan teman-teman saya kebanyakan petani itu kan kebanyakan kayak judi lah ya Pak ya, tanam cabai, nggak tahu nanti naik turun harga cabai, bawang merah gitu. Nah saya di sini pembesaran nila, cuman saya juga mau gandeng untuk pembiayaan dengan UMKM ke bank itu susah sekali Pak gitu loh. Saya mengalami hal itu dan ya tolong mohon Pak Sandi, lokasi saya di Wonosobo Pak. Oh, iya, jauh apa? Tebih sangat niku. Mohon didengarkan Pak ini. Saya mahasiswa Unpam juga, tapi saya mencoba yang tadi Pak Munir sampaikan, ya tadi Pak Munir sampaikan untuk coba kamu ke daerah untuk mengaplikasikannya sebagai supaya bisa bantu teman-teman gitu. Usaha Pak. Seperti itu Pak. Ya, jadi pertama selamat Wonosobo, biasanya kita dengar hanya dengan Carica atau
wisata Dieng, tapi ternyata ada ikan nila juga untuk ini. Selamat. Kemarin saya baru saja menghadiri peluncuran produk ekonomi kreatif yaitu film Penantian Cinta di Telaga Menjen. Nah itu saya Pak, itu Pak. Saya menantinya Pak itu. Punya saudari Heni ternyata. Oh, ini artis yang menjadi figuran kayaknya Mbak Heni waktu itu. Baik, saya sudah ada komunikasi dengan BRI, jadi nanti kegiatan-kegiatan yang kita fasilitasi, berikan pelatihan pendampingan, mudah-mudahan bisa nanti disentuh juga oleh pendanaan. Jadi konsepnya tentunya adalah bagaimana menyiapkan pelaporan keuangan, perizinan, juga dari segi kelengkapan legalnya. Nanti kami akan lakukan, dan itu sebetulnya masuk ke dalam apresiasi kreasi Indonesia. Dan yang dilakukan oleh Mbak Heni ini masuk ke dalam subsektor ekonomi kuliner. Karena nilai ini sekarang menjadi satu produk kuliner yang sangat diminati oleh masyarakat. Demikian Mbak Frida dan teman-teman dari Umpam, mohon maaf nih banyak banget yang udah angkat tangan. Iya, Pak Sandi, karena kesibukannya. Semua belum bisa fasilitasi, tapi tolong aja dikirim pertanyaannya ke medsos kami, yaitu @kemenparekraf.ri Instagramnya, dan pertanyaannya silahkan dimasukkan di sana. Jangan lupa di tag @Sandi Uno supaya saya bisa follow up. Sukses untuk kita semua. Oke, baik Pak Sandi. Bye-bye. Ya, Pak Sandi sebelumnya ini dari Fakultas Hukum akan menyerahkan piagam penghargaan secara simbolis, mohon diterima ya Pak Sandi. Ya. Secara virtual ini untuk Pak Rizky bisa di share screen dan diterima secara simbolis oleh Pak Sandi. Sudah saya terima. Ya, sudah di share screen. Walaupun agak lemot, tapi terima kasih, saya terima dari Pak Dr. Yanto. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Sandi atas kehadirannya. Pak Sandi, ini ada satu pantun terakhir dari kami. Kalau dipukul bikin lebam, ke rumah sakit untuk diobati. Pak Sandi dapat salam dari Unpam, lain waktu kita jumpa lagi. Baik, Pak Sandi jaga kesehatan selalu untuk tim. Makan tomat. Cakep. Unpam, I love you so much. Oke, terima kasih Pak Sandi. Selamat beraktivitas. Salam untuk teman-teman Kemenparekraf di sana.